Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ada kabar gembira bagi lulusan sekolah menengah atas yang ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Kabar tersebut yakni telah dibukanya pendaftaran program beasiswa online scholarship competition medcom.id 2022 hingga 2 November mendatang. Program beasiswa online pertama dan terbesar di Indonesia itu resmi diluncurkan di Universitas Tarumanegara. Program OSC medcom.id merupakan program inisiasi Surya Edukasi Bangsa Foundation dan medcom.id serta berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Indonesia. Tahun ini OSC medcom.id menyiapkan 539 beasiswa jenjang S1 dan 80 beasiswa jenjang S2. Jumlah beasiswa yang disediakan tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bukan hanya beasiswanya, perguruan tinggi swasta yang bekerja sama dalam program ini jumlahnya juga semakin bertambah, yakni mencapai 37 PTS, termasuk satu perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Dengan semakin banyak perguruan tinggi yang ikut, maka semakin besar peluang yang didapat para lulusan SMA untuk berkuliah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengapresiasi program beasiswa OSC medcom.id dan menyampaikan terima kasih kepada pihak yang menyelenggarakan maupun pihak yang berkolaborasi dalam program tersebut. Nadiem mengatakan, saat ini minat peserta didik yang ingin kuliah masih rendah, dan juga ada yang kesulitan karena berbagai faktor, salah satunya ekonomi. Diharapkan program OSC medcom.id dapat mempermudah para lulusan SMA untuk melanjutkan sekolahnya di jenjang yang lebih tinggi. Nadiem menerangkan bahwa pemerintah terus menggulirkan program beasiswa, salah satunya program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP ini merupakan sebuah lembaga yang bekerja di bawah pengawasan 3 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama. Program beasiswa dari LPDP hanya ada 2, yaitu untuk program magister atau S2, baik dalam maupun luar negeri, serta program doktor atau S3 dalam maupun luar negeri juga. Dalam hal ini, pendidikan tinggi sebagai jenjang pendidikan yang paling dekat dengan dunia kerja menjadi titik lompatan bagi Indonesia untuk menuju ke masa depan. Hanya saja tingkat partisipasi peserta didik di perguruan tinggi sampai hari ini masih lebih rendah dibandingkan dengan jenjang lainnya. Pemberian dukungan beasiswa kepada mahasiswa merupakan salah satu program strategis yang dapat meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan tinggi. Melalui terobosan Merdeka Belajar, kami melakukan perluasan untuk program beasiswa LPDP, sehingga sekarang beasiswa tersebut dapat dinikmati oleh mahasiswa jenjang S1, guru, bahkan seniman dan pelaku budaya. Selain itu, kami juga meluncurkan KIP Kuliah Merdeka, yakni peningkatan jumlah satuan dana bantuan yang diterima mahasiswa. Dari yang sebelumnya 2,4 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah untuk program studi akreditasi A. Selain itu, biaya hidup bagi penerima KIP kuliah sekarang juga disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah, sehingga mahasiswa kita bisa mendapatkan biaya hidup yang jauh lebih layak. Tahun lalu, kami telah menyalurkan KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa di seluruh Indonesia. Kemudian, kami juga memberikan perhatian khusus untuk peserta didik dari Papua, Papua Barat, daerah 3T, dan anak pekerja migran dengan memberikan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi yang pada tahun lalu telah kami salurkan kepada lebih dari 6.300 peserta didik. Lalu dengan adanya beasiswa OSC yang diinisiasi oleh medcom.id, kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi akan semakin terbuka. Apresiasi terhadap program medcom.id 2022 juga dilontarkan Rektor Untar, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan. Rektor termuda di Indonesia ini bangga Untar dapat bergabung dalam program yang bermanfaat untuk pengembangan SDM ini. Profesor Agustinus menyampaikan, program medcom.id 2022 sejalan dengan deklarasi Untar, yakni Untar untuk Indonesia. Dengan deklarasi tersebut, Untar terus menelurkan program-program yang dapat dikerjasamakan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan SDM yang jauh lebih unggul. Profesor Agustinus mengatakan kolaborasi dengan media group dapat memperkuat program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang telah diterapkan pemerintah. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan para mahasiswa dapat merasakan magang di perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan yang berada di bawah bendera media group. Dan dengan adanya OSC tentu apa yang dikontribusikan Untar makin bertambah dan mudah-mudahan nanti kontribusi ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, memang sekali lagi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi ini kita tidak bisa melakukan sendiri. Kami pun menyadari, apalagi sekarang ada program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mitra-mitra
antar perguruan tinggi sudah kita bangun, tetapi ada tuntutan mitra yang lain, yaitu mitra-mitra untuk lembaga-lembaga profesional seperti dari media group. Saya kira ini menjadi kontribusi positif bagaimana nanti kita bisa membangun kemitraan yang lebih mendalam lagi. Para mahasiswa dari tempat kita bisa juga studi atau magang atau melakukan berbagai aktivitas di perusahaan Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga para pakar praktisi bisa hadir di kampus. Sehingga sinergi kita dalam menghasilkan SDM unggul itu tidak saja berbasis teoretik yang ada di kampus, tetapi betul-betul applied sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Sekali terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan dari kampus Untar ini kita bisa membawa sesuatu yang baik USC tahun 2022. Sukses untuk. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation, Mirdal Akib, yang juga CEO Media Group mengatakan bahwa beasiswa OSC merupakan salah satu persembahan Media Group melalui medcom.id untuk berkontribusi dalam menyiapkan calon pemimpin bangsa. Bonus demografi yang kita miliki, yang tidak banyak lagi negara yang memiliki. Semoga kita bisa mengulangi kesuksesan restorasi Meiji tahun 1948, di mana kemudian dalam rangka 20 tahun juga Jepang bisa menjadi negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia. Kami dari Surya Edukasi Bangsa akan melanjutkan program ini, gerakan ini, memberikan bantuan biaya hidup kepada anak-anak yang tidak mampu. Hari ini melalui online scholarship competition, kita bisa melihat anak-anak kita dari Sangiheta Laut, anak-anak kita dari Papua, anak-anak kita dari Makassar, Sopeng, dan lain-lain, bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, bisa mendapatkan perguruan tinggi dengan kualitas unggul yang diberikan oleh mitra-mitra OSC yang hadir hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mirdal Akib menegaskan komitmen SEBAF untuk melanjutkan program bantuan living cost bagi penerima beasiswa OSC 2022 terpilih. Tim Eljan Media melaporkan.